Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam. Saya akan membuat video mengerjakan sebagian tugas dari Pak Dewanto Rosian Adi MP, yaitu akan membahas sebagian dari fitur-fitur laptop. Yang ke-1 yaitu memori. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data kecuali memori sekunder atau hard disk. Memori juga menyimpan instruksi komputer dari program yang sedang dijalankan. Ada beberapa jenis memori berdasarkan tingkat kecepatannya. 1. Memori register. 2. Cache memori. 3. Main memori. Dan keempat, memori sekunder. Register berada pada prosesor atau dapat dikatakan sebagai memori internal prosesor. Merupakan jenis memori yang paling cepat. Sesi memori merupakan memori perantara untuk meningkatkan kecepatan komputer. Sedangkan memori sekunder yaitu lebih ditunjukkan pada penyimpanan data dalam jangka panjang, contohnya hard disk. Yang kedua, hard disk. Hard disk itu berfungsi atau kegunaannya hard disk yaitu merupakan ruang simpan utama dari dalam sebuah komputer. Di situ seluruh sistem operasi dan kerja penyimpanan dijalankan, setiap data dan informasi disimpan. Dalam satu hard disk terdapat berbagai macam folder, yaitu subdirectory atau subfolder, yang masing-masing dikelompokkan berdasarkan fungsi kegunaannya. Disitulah data-data diletakkan. Selanjutnya, ruang kecil dalam hard disk bekerja sama interdependen. Data atau info dalam satu ruang kadangkala diperlukan untuk menggerakkan data atau info yang berada di ruang lain. Ada ruang di dalamnya tidak boleh ditukar-tukar atau dipindahkan ke tempat lain. Ada ruang di mana kita boleh membuang dan memasukkan data secara berganti sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya yaitu plat yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Plat ini adalah satu cakra padat yang berbentuk bulat. Kedua sisi di atasnya dilapisi dengan material sehingga memiliki pola-pola magnet. Plat ini ditempatkan dalam suatu kedudukan yang disebut spindly. Yang ketiga, prosesor. Pengertian prosesor yaitu sering kita sebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. B. Fungsi prosesor. Fungsinya prosesor itu berguna untuk memproses semua informasi dari input komputer yaitu mouse, keyboard, dan lain-lain yang diproses menjadi bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer sendiri, semacam translator gampangnya. Karena fungsinya begitu besar, memilih prosesor dalam membangun suatu sistem sangat penting. Yang ketiga, chipset. Chipset adalah kumpulan mikrochip yang terdapat pada motherboard yang dirancang untuk bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Fungsi umum chipset adalah mengatur aliran data antar komponen yang terpasang dalam motherboard. Komponen di dalam chipset. 1. Chipset not bridge. Chipset ini berfungsi untuk mengatur atau mengkoordinasikan aliran data dari prosesor. Yang kedua, chipset without bridge. Chipset ini berfungsi untuk mengatur atau mengkoordinasikan data dari piranti.
Enterprise audio, hard disk, dan floppy. Webcam. Definisi webcam adalah kamera video sederhana berukuran relatif kecil, sering digunakan untuk konferensi video jarak jauh atau sebagai kamera pemantau. Webcam pada umumnya tidak membutuhkan kaset atau tempat penyimpanan data. Data hasil perekaman yang didapat langsung ditransfer ke komputer lain. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.